Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak di sini. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti IMPA secara mandiri? Kita mulai ya. Bacaan kita hari ini diambil dari Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Kakak harap adik-adik sudah membaca bacaan tersebut. Bacaan kita hari ini menceritakan tentang kota Yerusalem. Seperti adik-adik lihat, gambar yang di sebelah kiri, gambar kota Yerusalem dulu yang indah, megah, yang pasti ramai penduduknya. Kemudian gambar yang di sebelah kanan adalah gambar kota Yerusalem yang jadi kota jajahan. Semua teman bangsa yang tinggal di sana sekarang menjadi musuh. Kota Yerusalem diserang, dibakar, diruntuhkan. Orang yang ada di sana menjadi sengsara dan kota itu akhirnya menjadi sunyi. Kenapa bisa begitu adik-adik? Karena Yerusalem sangat berdosa. Allah begitu marah pada Yerusalem, Allah begitu murka sehingga kota Yerusalem dihukum. Adik-adik, apa yang dapat kita pahami dari bacaan hari ini? Allah yang kita kenal dan sembah adalah Allah yang tidak pernah berkompromi dengan pelanggaran. Tadi kita sudah melihat bagaimana Allah begitu marah pada Yerusalem karena Yerusalem sangat berbuat dosa, tidak taat atas apa yang sudah Tuhan perintahkan, lebih senang melakukan kehendaknya sendiri. Kemudian penghukuman diizinkan Allah agar umat belajar mengevaluasi diri sehingga dapat menyadari kesalahan yang dibuatnya. Dan adik-adik harus tahu bahwa hanya Allah satu-satunya sumber berkat dan penolong dalam kehidupan umat. Adik-adik tentunya tahu bahwa saat ini Indonesia bahkan dunia sedang dilanda virus corona atau virus COVID-19. Peristiwa ini mengingatkan kita akan peristiwa di Yerusalem, sesuai dengan bacaan kita hari ini, bagaimana Allah menghukum Yerusalem. Mungkin kita tidak sadar bahwa kita cukup banyak membuat kesalahan, sehingga Allah menghukum kita dan menginginkan kita berdiam diri untuk mengevaluasi, bahkan untuk menggunakan waktu yang ada terkurung di rumah, untuk bersekutu dengan keluarga, berdoa, dan beribadah. Dengan cara itu kita lebih dekat dengan Allah, dan dilakukan dengan cara bersama-sama dengan keluarga, artinya ada persekutuan yang dinaikkan bersama. Nah, adik-adik, kalau kita salah, kita harus minta maaf. Setelah minta maaf, kita harus memperbaiki diri supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada bagian ini, adik-adik diminta untuk menyebutkan satu kesalahan yang pernah dilakukan. Kemudian, apa yang adik lakukan supaya tidak melakukan kesalahan yang sama? Jawaban ditulis di atas kertas, difoto, lalu dikirimkan ke kakak layan melalui WhatsApp. Setiap pelanggaran pasti ada hukuman. Di balik hukuman pasti ada pembelajaran supaya kita bisa berbuat lebih baik lagi. Demikian cerita hari ini adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.